Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Om Ras. Kisah yang berjudul Bulik atau Pulang. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah Bu Warni dibaringkan di atas kasur dan keadaan saat itu sudah sedikit lebih tenang, Mary langsung menghujani ayahnya dengan berbagai macam pertanyaan. Ayah tidak tahu, Mer. Saat mencuci piring, ibumu tiba-tiba berbicara sendiri. Entah ayah pun tidak mendengar dengan jelas apa yang dia gumamkan tadi. Lalu ibumu beranjak dengan pisau di tangannya. Tanpa aba-aba, ibumu langsung menebas pisau itu pada ayah. Ibu kesurupan? Tanya Randy. Pak Budi terdiam. Sudah aku bilang kan ya, kalau rumah ini berhantu. Sebaiknya kita pindah saja dari rumah ini sebelum sesuatu yang jauh membahayakan terjadi. Mer, ini tidak ada hubungannya dengan rumah. Apa yang terjadi pada ibumu tadi bukan berarti dia kesurupan atau apalah itu. Ayah rasa ibumu terlalu stres memikirkan keadaan keuangan kita saat ini. Mary terdiam. Ia tidak ingin berbicara apa-apa lagi, meyakinkan ayahnya terlalu sulit untuk dilakukan. Mungkin itulah sebabnya kenapa Mary dan Randy lumayan keras kepala. Sebab sifat keras kepala itu sendiri diturunkan langsung oleh sang ayah. Bu, kenapa Mer? Tanya ibunya yang hari itu sedang memasak di dapur. Boleh Mary bertanya? Tidak biasanya kalau kamu mau nanya sesuatu izin dulu, ujar ibunya tersenyum. Itu sebenarnya begini Bu. Ibu ingat kejadian malam di saat tangan ayah terluka. Ibu mengerutkan alisnya. Ibu tidak ingat pasti. Saat itu ibu merasa sangat mengantuk. Lalu ibu tidur, tapi ibu masih bisa mendengar suara kalian seperti ribut-ribut. Mary terdiam. Jelas apa yang dikatakan ibunya saat itu berbanding sangat jauh dengan kejadian beberapa waktu lalu. Memangnya kenapa, Mer? Enggak Bu, bukan apa-apa. Oh ya Bu, ayah kemana? Loh, kan kamu sudah tahu kalau ayahmu dan adikmu pergi ke kota untuk membeli barang-barang jualan. Mary tertawa. Oh iya ya. Mary lupa Bu. Kak Mary, tolong buatkan kapal dong, ujar Neni seraya memberikan selembar kertas pada Mary. Acil, panggil seseorang dari luar. Nah, itu ada yang mau beli Mer, ujar ibunya. Mary beranjak dan menggantikan ibunya untuk memasukkan ikan ke dalam wajan berisi minyak panas. Ya, mereka sudah mulai berjualan sembako. Walaupun barang-barang jualan itu masih harus dimasukkan dan dikeluarkan pada saat buka dan tutup, karena mereka belum membuat toko permanen di halaman. Belum ada dana, kata ayahnya. Mary sendiri sangat jarang melayani para pembeli, dikarenakan ia tidak terlalu pandai berbahasa Banjar. Mary, bangun Mer, panggil Randy pada sang kakak yang sudah terlelap tidur. Kenapa sih Kamu dengar suara itu gak sih? Aku gak bisa tidur gara-gara suara itu. Mary menyipitkan matanya yang masih terasa kelak. Ia mencoba mendengarkan suara apa yang dimaksud oleh Randy. Namun rupanya Mary tidak bisa mendengar suara apapun selain suara nafas mereka berdua. Gak ada tuh. Ada Mer, coba dengerin lagi. Gak ada Randy. Ada tuh, kayak orang lagi mandi. Astaga sana, aku mau tidur, usir Mary pada adiknya yang ia anggap hanya bercanda. Serius beneran Mer, aku gak bohong. Mary tidak menyaut. Ia menarik selimutnya hingga menutupi wajahnya. Sementara Randy kembali ke kasur miliknya yang juga ada di kamar itu, tapi terpisah oleh tirai. Tirainya tutup Ren, ujar Mary dari dalam selimut. Suasana hening malam itu benar-benar merasa mencekam. Randy mencoba untuk tidur, namun suara-suara itu masih terus menghantuinya. Keesokan paginya setelah bangun dari tidurnya yang sangat nyenyak, Mary berjalan ke arah dapur untuk segera mandi. Sementara ibunya tengah membuat sarapan untuk mereka.
Panggil Randy ya, Mer, ujar ibunya saat Mary baru saja duduk di depan piring yang sudah tersusun rapi. Mary beranjak dan kembali masuk ke dalam untuk memanggil Randy yang sepertinya masih tertidur. Namun ketika tirai yang memisahkan ruangan mereka itu dibuka, Mary tidak melihat keberadaan Randy di sana. Randy nggak ada, Bu, ujar Mary memberitahu ibunya. Loh, kemana dia? Mary mengangkat bahunya sebagai tanda bahwa ia juga tidak mengetahui kemana Randy pergi. Randy ada di luar, tanya Bu Warni pada Pak Budi yang baru saja masuk. Tidak ada, bukannya katamu tadi dia belum bangun? Iya, tapi kata Mary Randy tidak ada di kamar. Pak Budi mengerutkan alisnya. Kemana dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Resmayati di Tasik pada pukul 12 malam tadi, dan insya Allah akan dimakamkan pada pukul 10 hari ini. Sekali lagi, Inna. Pengumuman yang disiarkan dari masjid di desa itu membuat keluarga Pak Budi sedikit terkejut. Ada yang meninggal ya? Tanya Mary. Iya, nanti kita melayat ke sana. Permisi, ujar seseorang dari luar. Bu Warni bergegas ke depan untuk melihat siapa yang datang. Maaf Cil, kata mama saya disuruh ke rumah Acil. Barangkali Acil mau melayat tapi tidak tahu rumahnya, ujar Mida. Oh iya, Acil memang ingin melayat dah. Ayo masuk dulu, kita sarapan sama-sama ya, ujar Bu Warni pada Mida. Saya sudah sarapan Cil, tadi baru saja sebelum kemari, ucap Mida menolak halus ajakan Bu Warni. Ya sudah, kalau begitu tunggu Acil di dalam ya. Saya menunggu di sini saja Cil, tolak Mida sambil tersenyum. Baiklah, tunggu sebentar ya. Bu Warni masuk meninggalkan Mida yang duduk di luar rumah seorang diri. Entah kenapa gadis itu tidak mau masuk ke dalam rumah. Siapa Bu? Tanya Mary. Mida. Mary membulatkan bibirnya sambil mengangguk dan ia kembali melanjutkan makannya. Bu Warni melihat proses pemakaian kain kafan pada almarhumah Rismayanti tersebut. Masih muda sekali ya, ujar Bu Warni setelah mereka pulang melayat. Iya, masih 23 tahun. Pendarahan setelah melahirkan, kalau kata kita naik aliran, jawab ibunya Mida. Bu Warni mengangguk. Kasihan bayinya. Sesampainya mereka di rumah, Bu Warni belum juga melihat keberadaan Randy. Tidak biasanya, Randy pergi tidak ada izin sama sekali, ujar Bu Warni. Hingga malam hari Randy belum juga pulang, membuat kedua orang tuanya menjadi gelisah dan khawatir. Tiba-tiba Mary teringat sesuatu. Ya, ayah ingat gak? Dulu almarhum adik ayah juga pernah menghilang beberapa kali sebelum meninggal. Katanya, Pak Budi melotot ia seperti mengingat sesuatu. Dan belum sempat Mary menyelesaikan perkataannya, Pak Budi langsung keluar rumah. Entah kemana Pak Budi pergi saat itu. Tidak berapa lama Pak Budi datang bersama dua orang tetangga. Kalian tunggu di rumah saja ya, ayah akan pergi mencari Randy, ujar Pak Budi berpamitan. Kemana? Tanya Bu Warni terdengar sangat panik. Tidak menjawab pertanyaan istrinya, Pak Budi lantas mengajak dua tetangganya itu untuk bergegas pergi. Mary dan ibunya menunggu kedatangan Pak Budi dengan perasaan gelisah. Terlihat di atas karpet, Neni sudah tertidur lelap. Ya Tuhan, semoga semuanya baik-baik saja, ucap ibunya mulai terisak. Randy pasti baik-baik saja Bu. Sekitar 1 jam berlalu terdengar suara orang ribut-ribut di luar rumah. Rupanya yang datang adalah Pak Budi dan beberapa orang yang membopong tubuh Randy. Randy kenapa ya? Ketemu di mana? Tanya Mary bertubi-tubi. Letakkan saja dulu di situ, ujar Pak Budi menunjuk ke arah karpet yang memang digelar untuk menutupi lantai ruangan tersebut. Ambil bantal Mer, suruh Pak Budi. Ada apa ini sebenarnya? Kamu ketemu Randy di mana? Tanya Bu Warni dengan suara bergetar. Kami ketemu dia ini saat akan pergi mencari ikan tadi. Dia seperti orang linglung. Dia cuma berdiri dan diam di bawah pohon beringin itu. Cerita salah satu bapak-bapak yang di pinggangnya masih terdapat tempat wadah ikan yang digantung pada tali pengganti sabuk. Mary tidak bisa berkata-kata. Entah apa yang terjadi pada adik laki-lakinya itu. Terbesit rasa penyesalan di hati Mary saat mengingat ia yang tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Randy
di malam sebelum Randy menghilang. Semalaman Mary berusaha untuk tidak tertidur dan terus menemani sang adik. Namun seberapa kuat pun ia menahan rasa kantuknya, Mary akhirnya tertidur. Di sana juga ada ayah, ibu, dan juga Neni yang memang sudah tertidur sejak tadi. Brak! Mary terbangun karena suara itu. Dalam keadaan yang masih setengah sadar, Mary melihat bayangan Randy bersama seseorang. Randy? Jerit Mary. Jeritan Mary tersebut sampai membangunkan orang tuanya. Bersamaan dengan itu dari masjid, terdengar azan subuh sudah berkumandang. Kenapa Mer? Tanya Bu Warni. Randy Bu, aku melihat Randy pergi sama seseorang. Alis Pak Budi mengkerut. Itu Randy Mer. Tunjuknya pada Randy yang masih belum sadarkan diri. Mary terdiam. Ia terus memikirkan apa artinya itu tadi. Mungkin kau mengigau Mer. Apa iya? Ia mengigau. Kenapa Randy belum bangun juga ya? Tanya Mary. Pak Budi menggeleng. Besok kita cari obat untuk Randy. Mary menghela nafas panjang. Ia ragu untuk menceritakan apa yang sebelumnya Randy alami. Takut kalau-kalau orang tuanya tidak percaya. Tapi akhirnya setelah pertimbangan yang cukup lama, Mary pun menceritakan apa yang Randy alami tepat di malam sebelum dia menghilang. Suara. Iya ya, Randy terus-terusan bilang kalau dia mendengar suara, tapi aku gak pernah dengar apa-apa. Aku menyesal lah ya. Andai aku gak ninggalin dia tidur, mungkin Randy gak akan seperti ini. Pak Budi terdiam dengan tangan yang memijit-mijit kepala. Sekarang terserah ayah, mau percaya atau enggak. Tapi apa iya, orang normal berdiri dan diam saja di bawah pohon beringin? Aku rasa Randy kesurupan, sama seperti ibu waktu itu, ujar Mary. Helaan nafas dari Pak Budi terdengar. Bu Warni menatap suaminya. Ia tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Mary. Memangnya ibu pernah kesurupan? Ibu tanya saja ayah. Kan ibu dan ayah selalu gak percaya sama kami, jawab Mary. Perdebatan itu berakhir kala Neni terbangun. Mary kembali merebahkan tubuhnya. Kepalanya terasa pusing. Keesokan harinya pagi-pagi sekali Pak Budi pergi. Ia juga tidak mengatakan apapun saat akan pergi. Entah kemanakah Pak Budi pergi. Ren, bangun ya, maafin kakak karena udah ninggalin kamu tidur malam itu, gumam Mary menatap wajah Randy yang mulai memucat. Sekitar pukul 8 pagi Pak Budi pulang ke rumah bersama seseorang yang berpenampilan seperti ustadz. Melihat ada yang datang, Mary bergegas bangun. Perkenalkan Bu, Mer, ini Pak Yanor, guru mengaji di desa ini, ujar Pak Budi memperkenalkan orang yang ia bawa pada anak dan istrinya. Mary mengangguk, begitu pula dengan Bu Warni. Ini anaknya yang tadi saya ceritakan. Kira-kira bisa ke Pak Yanor melihat-lihatkan kenapa dia ini belum sadar-sadar juga? Insya Allah, ucap Pak Yanor. Pak Yanor duduk di dekat Randy. Ia juga menempelkan tangan kanannya di atas kepala Randy. Mulutnya membaca-baca doa. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilahi, ucap Pak Yanor seraya mengusap wajahnya dengan tangan. Ada apa Pak? Ampun, mohon maaf sekali Pak. Saya sepertinya tidak bisa mengobati anak Bapak ini karena dia ini bukan sakit biasa, ujar Pak Yanor membuat Pak Budi dan Bu Warni terkejut. Melihat raut wajah kedua orang tuanya, Mary dapat menyimpulkan arti dari ucapan Pak Yanor yang sepertinya ada sesuatu yang tidak baik terjadi pada Randy. Bu Warni terduduk lemas, tangannya menutup mulut. Bu Warni mulai terisak. Tapi saya bisa mencarikan orang yang bisa menyembuhkan anak Bapak, ujar Pak Yanor lagi. Tolong sekali Pak, saya minta tolong sekali pada Bapak. Belum pernah Mary melihat raut wajah ayahnya sepanik itu sebelumnya. Ya, nanti saya bawa orangnya ke sini, ujar Pak Yanor. Pak Budi mengangguk, wajahnya tampak kusut. Kalau begitu saya pulang dulu ya, mau mendatangi orangnya, ucap Pak Yanor berpamitan. Terima kasih banyak Pak, ucap Pak Budi sembari menyelipkan sesuatu ke tangan Pak Yanor. Tidak usah Pak, ambil aja. Untuk Pak Yanor, pergi ke rumah orang yang Pak Yanor sebutkan tadi. Setelah Pak Yanor pergi, Mary langsung menyerang ayahnya dengan berbagai macam pertanyaan.
Akhirnya mau tidak mau, Pak Budi pun menceritakan yang ia katakan pada Pak Yanur tadi, pada anak gadisnya itu. Mary tertunduk mendengar cerita ayahnya. Berarti sekarang ayah percaya kan kalau rumah ini berhantu? Pak Budi menghela nafas panjang. Dulu waktu awal-awal kami menempati rumah ini, semuanya baik-baik saja. Ayah ingat betul, dulu ayah sudah bekerja di kota dan hanya pulang seminggu sekali ke rumah ini. Suatu hari saat ayah pulang ke rumah ini, almarhum adik ayah pernah cerita kalau dia punya teman perempuan. Ayah kira gadis di desa ini dan sangat mendukungnya. Mengingat adik ayah itu tipe orang yang pemalu dan jarang bergaul, dan saat dia mengaku punya teman, tentu saja ayah sangat senang. Tapi setelah dia bercerita tentang temannya, ayah mulai melihat perubahan sifat padanya. Dia waktu itu saat ayah pulang ke rumah lagi, ayah bahkan tidak bertegur sapa dengannya. Dia seperti menghindar dari ayah. Ayah kira dia hanya sedang tidak mau diganggu, mungkin karena permasalahan cinta. Dan rasanya waktu itu sehabis Isya, ayah mendengar kakek dan nenekmu ribut-ribut di luar. Dan saat ayah keluar, ternyata adik ayah menghilang. Waktu itu hampir sampai satu kampung ikut mencarinya. Dia menghilang selama 2 hari. Dan akhirnya ditemukan di bawah pohon beringin, tempat di mana kami menemukan Randy. Setelah ia ditemukan, ia terlihat lebih sering melamun. Dan saat ia menatap ayah rasa seperti ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Tapi ketika ditanya, dia hanya menggeleng. Dia menghilang beberapa kali. Dan terakhir kami juga mengira dia menghilang, tapi rupanya dia ada di dalam sumur dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa. Kami menemukannya saat kami akan mengambil air dan melihat ember penimba itu tidak ada di dekat sumur. Dan pada saat kami melihat ke dalam, kami menemukannya. Ayah bilang almarhum adik ayah punya penyakit epilepsi. Pak Budi menggeleng dan ia mulai menangis hingga bahunya berguncang. Jadi sebenarnya adik ayah itu tidak punya penyakit epilepsi. Entahlah, orang-orang bilang begitu. Penderita penyakit epilepsi akan berakhir di air, kata mereka. Merit melihat bingung dengan jawaban ayahnya. Saat akan bertanya lagi, tiba-tiba dari luar terdengar ada yang datang. Rupanya Mida datang bersama ibu dan beberapa orang lainnya. Permisi, masuk aja. Masih belum bangun? Tanya ibunya Mida yang baru saja duduk. Bu Warni mengangguk. Mereka mengobrol sementara Mary mengajak Mida untuk ke kamarnya. Mary menceritakan apa yang baru saja ayahnya ceritakan. Mida mendengarkan dengan seksama. Mer, jujur ya, setelah aku datang ke rumahmu hari itu, aku kan pernah ngobrol sama Randy. Nah, malamnya aku mimpi aneh. Ada perempuan natap aku, kayak marah banget gitu. Dia berusaha mencekik aku. Nah, setelah bangun, aku ngerasa leherku sakit, badanku panas dan kepalaku pusing, Mer. Makanya, saat jemput kalian untuk ngelayat kemarin, aku gak berani masuk ke dalam. Ini juga aku paksain, Mer. Mary menatap Mida. Sepertinya Mida tidak sedang mengada-ngada. Dan setelah mendengar cerita kamu tadi, aku jadi mikir, apa jangan-jangan perempuan di mimpiku itu naksir sama Randy ya? Dan mungkin saja perempuan itu adalah perempuan yang sama dengan yang dulu pamanmu ceritakan pada ayahmu. Mary terlihat berpikir, tapi apa iya? Secara katanya, yang ditaksir makhluk halus itu adalah orang yang bersih dan polos. Dan Randy tidak sepolos almarhum pamannya. Randy malah orangnya suka gonta-ganti pacar. Apa iya ada jin yang menyukai laki-laki seperti Randy? Entahlah ada, aku juga bingung. Sabar ya Mer, semoga Randy baik-baik saja. Assalamualaikum, ujar seseorang mengucap salam dari luar. Mary dan Mida keluar. Mereka mendapati Pak Yanor datang bersama seseorang. Bapak-bapak yang datang bersama Pak Yanor terlihat sangat berbeda dari orang-orang biasa. Mereka melihat bapak-bapak itu mendoakan air yang ada di dalam gelas, lalu mengusapkannya pada kepala dan sekujur tubuh Randy. Selang beberapa menit yang awalnya wajah Randy sangat pucat, kini berangsur-angsur mulai kembali memerah. Pak Mahdi, sebut saja begitu. Beliau beranjak dan mulai berkeliling di dalam rumah. Setiap ruangan yang ada beliau masuki, hingga tibalah beliau di kamar ujung, yang merupakan kamar milik almarhum pamannya Mary. Kalau bisa, kamar ini dibersihkan. Di sini kotor sekali, banyak yang tinggal di situ.
ujar Pak Mahdi. Baiklah, hari ini juga akan saya bersihkan. Anakmu itu sudah pernah dibawa orang ke sebelah, jadi kalau bisa jangan dibiarkan dia melamun sendirian. Sementara rumah ini, penunggunya tidak bisa diusir, karena mereka sudah menyatu dengan tanah ini. Jadi setiap malam Jumat buatlah kopi pahit dan kopi manis. Letakkan juga pangginangan berupa sirih kapur, gambir dan pinang di tengah rumah untuk mereka, agar mereka tidak mengganggu kalian lagi. Jadi kalian bisa hidup berdampingan tanpa saling mengganggu. Pak Budi mengangguk pertanda ia sudah paham dengan apa yang dikatakan oleh Pak Mahdi. Tapi anak saya itu tidak apa-apa saja kan? Tanya Pak Budi. Belum sempat menjawab, Mary memanggil ayahnya untuk memberitahukan bahwa Randy sudah bangun. Mereka berkumpul memandangi Randy yang tampak kebingungan. Bagaimana rasanya badanmu? Sudah enakan? Tanya Pak Mahdi. Maaf Pak, saya kurang begitu mengerti bahasa Banjar. Oh begitu, maksudku gimana badanmu? Sudah enakan kah? Kaki, pinggang, dan seluruh badan rasanya pegel-pegel Pak. Oh ya, saya juga mimpi dibawa seorang perempuan ke sebuah rumah besar. Lalu kamu ngapain saja di rumah itu? Saya disuguhkan makanan dan minuman. Orang-orangnya banyak di rumah itu Pak, dan semuanya ramah-ramah, baik-baik sama saya. Pak Mahdi mengangguk. Kamu memang sudah diajak mereka ke alam sebelah. Untungnya kamu tidak terlalu lama di sana. Kalau cukup lama, maka kamu tidak akan bisa kembali ke dunia ini lagi. Randy terperangah mendengar penjelasan dari Pak Mahdi. Ia menatap Mary dengan ibunya bergantian. Kalau ada apa-apa kamu bilang sama aku ya Ren. Aku janji akan percaya sama kamu, apapun itu. Ujar Mary menatap adiknya tersebut. Randy tersenyum menatap kakaknya tersebut. Jangan gitulah, geli tahu. Biasa saja, jangan sok perhatian begitu, ujar Randy membuat Mary kesal. Seminggu berlalu setelah kejadian itu dan apa yang disarankan oleh Pak Mahdi pun sudah dilakukan oleh keluarga Pak Budi. Benar saja semenjak saat itu, mereka sudah tidak pernah lagi diganggu. Ya walaupun tidak sepenuhnya. Terkadang Mary, Randy dan Neni masih mendengar suara-suara aneh, namun tidak sering dan separah dulu. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.